just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny liquor bottles. Guys, di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku tinggal di kota selama aku liburan sekolah. Nah, jadi tiap kali aku libur panjang itu aku tiap libur panjang itu aku akan pergi ke rumah mbakku yang tinggal di kotanya itu Parakan. Nah, gue tuh jujur suka banget gitu tinggal di kota, karena kalau di kampung biasa aja di kampung, tapi kalau di kota tuh megah banget, asik gitu lebih tepatnya. Tapi bukan berarti gue gak mencintai tempat gue lahir sendiri ya, gue masih tetap senang kok tinggal di desa, malah dua-duanya malah. Nah, gue nih ya suka kota karena kalau di kota itu tuh kayak ada komplek perumahan gang kecil itu, jadi ya asik gitu. Udah gitu ya, tiap kali kota nah rumah mbak gua kan di kota ya. Nah, dia rumahnya di kota, terus di area rumahnya itu ada komplek sama gang kecil gitu. Nah, gue tuh dan juga di situ ada itu namanya jualan jajan. Ada orang jualan jajan. Gue sering dulu beli Yupi yang kayak pakai buat benang, terus Yupinya itu bulat, ada lubang kayak donat, terus ada gulanya. Gue tahu nih Yupi masih ada, tapi sekarang udah nggak pakai gula sih. Jujur gue kangen nih Yupi yang dulu ada gulanya. Tiap kali Yupinya udah habis tuh langsung gue jilatin gitu. Apa dia putih-putihnya, sok keren emang dulu gua, sok keren kalau tiap beli itu ya, gua sok keren. Terus nih ya, di situ juga asik gitu. Di kota, kalau di kota itu tuh ya, nama kotanya Parakan. Nah, di Parakan itu asik banget dikarenakan kalau kita mau beli apa aja itu dekat gitu. Gue pernah gitu kan mau beli sate di situ, dan itu tuh deket. Gue pernah juga mau beli hoodie, tapi yang gue temukan hoodie digabung sama jaket yang gue temukan. Soalnya gue tuh nggak suka jaket, walaupun gue punya jaket banyak banget, karena nggak enak gitu rasanya. Itu kayak ngap banget badan gue, soalnya ada kancingnya, apalagi itu gue nggak tahu itu kancing apa. Nah, gue jadi ya nggak suka gitu. Oke, lanjut ke ceritanya. Gue mau ngomongin sebentar, gue mau ngomong juga apa yang gue senang di desa. Yang pertama, makanannya enak. Di kota juga sama sih, tapi lebih enak di desa menurut gue. Nah, kemudian banyak anak-anak gue kenal. Kalau di kota nggak ada satupun orang yang gue kenal, kecuali mbak gue sama nenek, sama orang tuanya, sama kakaknya. Ya, mbak gue ini punya kakak. Mbak gue namanya Mbak Cika. Dulu gue manggilnya Mbak Cika sih, kalau sekarang gue banyak kan manggilnya tuh Cika gitu kan. Nah, kakaknya itu cowok, namanya Mas kan. Gue nggak tahu nama lengkapnya apa. Nah, kemudian di desa itu tuh ya banyak kayak apa gitu, banyak yang jualan apa. Di kota juga sama sih. Terus lah, gak usah itu lanjut kan. Nah, pada suatu sore yang cerah, gue tuh semangat banget karena hari itu libur sekolah, tapi ya cuma 2 minggu gitu. Gue sebenarnya dikit kecewa, soalnya gue pengen ya diparakan itu tuh 1 bulan. Iya benar, soalnya gue tuh punya temen Lucenut Vivian, lu tahu kan? Gue pernah bahas Vivian juga di video lain-lain.
halaman lain, lebih tepatnya di video nyasar di kota. Gua pernah bahas tuh Vivian. Nah terus nih ya, terus akhirnya kita pun siap-siap gitu. Gue disitu cuma bawa HP sama charger, terus gue pakai baju yang kayak hoodie, udah gitu aja gue bawa. Oh ya, baju gue itu dibawa sama mak gue, karena mak gue tuh punya tas hijau yang sampai sekarang masih dipakai. Ya dipakai. Kalau di rumah sih mak gue lebih sering pakai tasnya yang kecil. Kalau pergi ke tempat yang jauh dia selalu pakai tasnya yang hijau. Nah, kita tuh berangkat pakai mobil. Nah, bapaknya si Vian sama kakaknya Vian dan Vian sendiri yang nganter kita ke Parakan. Nah, kakak gua juga ikut. Ya iyalah, mak gua juga ikut. Jadi kalau kakak gua nggak ikut, gua sama mama gua pergi, nanti dia sendiri dong di rumah. Gak mungkin kan? Nah, terus apa tuh namanya? Oh ya, waktu itu mobilnya tuh ya pas belum jalan itu tuh nggak tahu gitu, teman gue aja tuh di belakang mobil, kebetulan mobilnya lagi buka, dia cium baunya, ya Sivian gitu, dia cium bau mobil, ternyata nggak tahu, ketika dia langsung joget-joget depan bapaknya dan bapaknya bilang cepetan kayak gitu, marah dia kan pakai joget-joget. Nah terus akhirnya kita berangkat. Di perjalanan makin lama aku tuh udah mulai mau mabok gitu ya, mau muntah gua kan, gua tahan gitu. Nah teman gua ya Sivian muntah di jalan, untung ada plastik, ya untung ada plastik jadi mobilnya itu ya gak kenapa-napa. Nah terus nih ya, terus karena kita lumayan capek dan lumayan lapar, kita pun berhenti di sebuah tempat makan. Dan tempat makan yang bisa gue datengin restorannya itu tuh restoran bakso. Kenapa? Karena gue suka bakso. Ya, gue sebenarnya juga pengen untuk ke restoran lain, tapi di sekitar situ cuma ada restoran bakso. Ya wes kita kesana gitu kan. Nah, gue itu ya paling pertama selesai makan, jadi gue keluar untuk nunggu mereka semua selesai. Vian sama kakak gue udah selesai, gue lupa beberapa lagi yang selesai. Nah terus hujan, ya udah akhirnya kita pun nggak diem di situ, soalnya kita kan pakai mobil ya, ngapain kita diem, pakai motor baru masalah lagi, ngapain kita motor ya kan. Nah perjalanannya pun masih jauh gitu, sampai udah malam sampai udah malam. Akhirnya kita pun sudah mulai sampai di daerah perkotaan, tapi bukan di Parakan. Ya kita udah sampai di daerah perkotaan tapi belum di Parakan. Nah terus kita pun mulai deket nih. Awalnya tuh gue udah ternyata gak mulai deket guys. Nah awalnya itu gue kira udah mulai deket, soalnya udah mulai daerah perkotaan. Ternyata belum, jauh. Gue tuh di jalan udah ngeluh gitu, ini baunya menyengat sekali, pelus gue udah gak tahan, pengen muntah. Tapi yang muntah temen gue, panutan ya gue kebal akal muntah. Nah terus apa sih, gue lupa. Gue ngeluh, bahkan gue sampai liatin jendela mulu. Dan gue kan bawa HP, baterai gue HP-nya sekarat kan juga. Tapi ya gue tahan gitu, semoga nggak cepet sekarat. Nah gue itu nonton Dasi Gantung berulang kali. Ya gue berulang kali nonton itu soalnya nggak ada hiburan lain. Gue nonton itu biar kan jalan, gue bolak-balik ngeliatin jendela mobil, dan di samping jendela mobil ada hutan. Terus nih ya, si bapaknya Vian itu barbar banget gitu. Dia ngendarain mobilnya terlalu barbar, karena pas di bagian perbelokan itu semuanya pada kelempar ke samping kiri termasuk gua. Soalnya dia ngebut
apalagi beloknya juga ngebut. Nah kita pun kayak ke pom bensin dulu, terus akhirnya kita lanjut perjalanan. Gue sampai itu masih ngeluh dalam hati, gue bilang ini kapan selesainya ya, susah banget saya di jalan. Gue tuh kayak nyesel banget. Gue kayak ya gue kayak nyesel, gue tuh pengen gitu kan kesana itu pakai kereta biar nanti pas udah sampai di sebagian jalan tuh tinggal naik bis aja. Dan bis kota itu jujur, bis kota itu enggak sebau bis yang kayak apa gitu. Kalau bis kota itu beda lagi. Nah gue pernah juga kan naik bis di daerah apa lah gitu, tapi itu dekat sekolah kakak gue dulu, dan itu tuh enggak enak banget baunya. Tapi pas bis kota sebaliknya men, bis kota the best. Nah kemudian nih ya, akhirnya kita pun udah mulai sampai gitu. Di situ gua sempat tidur bentar, terus tiba-tiba mak gua bangunin. Ternyata kita sudah sampai di gang kecilnya. Ya men, kita sudah sampai di gang kecil di Parakan. Gua sih langsung kaget, ini cepet banget ya. Kemudian gua langsung seneng banget, gue pengen gitu nyuruh bapaknya Vian itu buat cepet gitu, karena gue pengen dengan cepat kesana, gue serius. Nah kemudian setelah kita sudah sampai ya kan, kita sudah sampai di parkiran mobil, si Vian sama kakaknya langsung muntah. Kakaknya muntah di selokan. Ya bener, kakaknya si Vian itu muntah di selokan. Gue gak bercanda, seriusan dia muntah di selokan. Nah si Vian muntah di plastik. Ya, kakaknya muntah di plastik, adeknya muntah di kakaknya muntah di selokan, adeknya muntah di plastik. Akhirnya kita pun ngasih surprise gitu buat si keluarganya Mbak Cika. Nah cara nge-surprise diri kita sendiri, kita tiba muncul tiba-tiba. Dan akhirnya gue pun seneng gitu kan, akhirnya kita udah sampai setelah menempuh perjalanan yang sejauh selama 4 jam atau 5 jam atau berapa jam nggak tahu. Akhirnya sampai juga di situ. Langsung waktu gue sampai, gue langsung langsung colokin cacasan gue, langsung gue tas di HP gue sambil tiduran karena gue capek. Nah besoknya nih ya, gue susah bangun. Ya gue susah banget bangun. Gue udah dibangunin tapi gue males banget susah. Oke, mungkin di next video aku bakal ceritain pengalaman aku kembali pulang ke rumah ya setelah 2 minggu. Oke, video sampai sini dulu guys, bye.